5196. Awalnya, Zechung telah merencanakan untuk menggunakan kekuatan sarang tinta hitam di sini untuk melaporkan pertemuannya kepada Raja Kerajaan sambil juga melaporkan dugaannya yang tidak berdasar. Memang, ada keuntungan dan kerugian untuk masalah ini. Jika dugaan ini benar, itu bisa memungkinkan klan tinta hitam untuk membuat persiapan sebelumnya, tetapi jika itu salah, mereka mungkin menderita hukuman. Selain itu, dia sebelumnya telah bertemu dengan pasukan ras manusia dan melarikan diri tanpa perlawanan. Jadi jika dia dihukum karena dua kejahatan ini, dia pasti akan sangat menderita. Sekarang dia melihat bahwa Hong Di juga memiliki tebakan seperti itu, dia merasa lega. Hong Di berkata dengan sungguh-sungguh, menghitung hari, penyergapan ras manusia seharusnya terjadi setelah pertempuran di Wind and Cloud Pass. Setelah pertempuran di Wind and Cloud Pass, Raja Kerajaan mengirim pesan yang memberitahuku untuk tidak pergi ke pengasingan untuk saat ini. Awalnya, aku tidak mengerti mengapa Raja Kerajaan mengeluarkan perintah seperti itu, tapi sekarang sepertinya Raja Kerajaan sudah mengharapkannya. Petik 2. Tuan Kerajaan memang telah mengantisipasi hal ini. Informasi yang diterima Hong Di saat menjaga Great Evolution Pass hanyalah apa yang beredar di dalam zona perang evolusi besar, dan itu juga dari Raja Kerajaan. Namun, Tuan Kerajaan memiliki sarang tinta hitam tingkat Tuan Kerajaan, dan dengan bantuan sarang tinta hitam tingkat Tuan Kerajaan, mereka dapat memperoleh informasi tentang zona perang lainnya. Hong Di hanya tahu bahwa pasukan ras manusia di Wind and Cloud Pass telah meningkat pesat, dengan satu lagi leluhur tua muncul, tetapi dia tidak tahu bahwa pasukan ras manusia di Azure Void Pass juga telah meningkat pesat. Meskipun tidak ada leluhur tua yang baru, masih ada ratusan Master Orde ke-8, menyebabkan klan tinta hitam dari Azure Void Pass mengeluh tanpa henti. Dua jalur gunung ras manusia, yang dekat dengan jalur evolusi hebat, tiba-tiba bergerak pada saat yang hampir bersamaan, yang sudah menjelaskan masalahnya. Tuan Kerajaan klan tinta hitam secara alami memiliki beberapa tebakan, jadi dia segera mengirim pesan ke Hong Di untuk memberitahunya untuk tidak pergi ke pengasingan selama beberapa tahun ke depan. Ini juga mengapa Zechung bisa melihat Hong Di kali ini. Ini adalah masalah penting, saya harus segera melaporkannya kepada Tuan Kerajaan, kata Hong Di sebelum buru-buru pergi. Jelas ingin menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk melaporkan berita yang baru saja dia terima. Melihat ini, Zechung tidak mencoba menghentikannya dan berdiri, aku akan pergi denganmu. Mungkin ketika saatnya tiba, akan lebih mudah baginya untuk menjawab apapun yang diminta Raja Kerajaan. Sesaat kemudian, di sarang tinta hitam, Tuan Wilayah Hong Di menghubungkan kesadarannya dengan kehendak sarang tinta hitam dan melaporkan semua jenis informasi. Awalnya, dia pikir dia harus menunggu beberapa saat sebelum menjawab, tetapi yang mengejutkannya, Raja Kerajaan dengan cepat merespons. Setelah beberapa saat, Hong Di akhirnya mengumpulkan pikirannya dan memasang ekspresi serius. Melihat ini, Zechung bertanya, apa yang dikatakan Raja Kerajaan? Awalnya, dia ingin secara pribadi melaporkan kepada Raja Kerajaan tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ini, tetapi dia tidak menyangka Tuan Kerajaan bahkan tidak menanyakannya tentang hal itu, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan Raja Kerajaan kepada Hong Di. Hong Di berkata dengan suara rendah, pertempuran di Azure Void Pass hilang, dan ras manusia mengirimkan sejumlah besar bala bantuan. Setelah pertempuran itu, hampir setengah dari penguasa wilayah mati, dan meskipun Raja Kerajaan di sana tidak terluka, dia tidak akan bisa bertindak untuk sementara waktu. Petik 2. Zechung sangat terkejut, Azure Void Pass juga seperti ini. Hong Di mengangguk berat, jadi Raja Kerajaan berspekulasi bahwa ras manusia mungkin benar-benar datang untuk merebut kembali jalan evolusi hebat. Zechung, Tuan Kerajaan memerintahkanmu untuk segera kembali ke wilayahmu dan mengumpulkan pasukan untuk mempertahankan jalan evolusi hebat. Mereka benar-benar datang. Zechung sedikit linglung. Lebih dari 30.000 tahun telah berlalu, dan ras manusia tidak pernah memperhatikan jalan evolusi hebat yang hilang. Tetapi klan tinta hitam tahu bahwa ras manusia tidak dapat menyerah pada jalan evolusi hebat dan akan datang untuk merebutnya kembali secepatnya atau nanti. Tanpa diduga, mereka telah menunggu lebih dari 30.000 tahun. Aku mengerti, aku akan kembali ke wilayahku sekarang. Beberapa saat kemudian, sosok Zechung berubah menjadi awan tinta hitam dan terbang ke kejauhan. Diam-diam dia bersukacita karena dia telah kembali dengan cepat. Menurut perkiraannya, bahkan jika pasukan ras manusia benar-benar datang untuk menyerang Great Evolution Pass, dia seharusnya masih memiliki cukup waktu untuk bersiap. Semua penguasa wilayah di zona perang evolusi besar memiliki cukup waktu untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Pada saat yang sama, di Great Evolution Pass, serangkaian perintah dikeluarkan dari Hong Di,
dan tim dari klan tinta hitam terpecah menjadi dua kelompok dan menyebar ke kehampaan, menyelidiki kemungkinan pergerakan Wind and Cloud Pass dan ras manusia Azure Void Pass. Namun, ini membutuhkan waktu dan sedikit keberuntungan. Jika ras manusia benar-benar ingin menaklukkan Great Evolution Pass, mereka pasti akan bertindak diam-diam, jadi tidak akan mudah untuk menemukannya. Tidak hanya Great Evolution Pass yang mengambil tindakan, tetapi semua penguasa wilayah di seluruh zona perang telah menerima perintah dari raja kerajaan mereka untuk mengumpulkan pasukan mereka dalam waktu sesingkat mungkin untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Dalam sekejap, hampir semua klan tinta hitam di zona perang evolusi besar mulai bergerak, dan aura seperti badai segera menyelimuti seluruh area. Hong Di mengira tidak akan mudah untuk mengetahui lebih banyak tentang ras manusia, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 5 atau 6 hari, dia akan dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka. Kelompok kultivator klan tinta hitam menuju Azure Void Pass anehnya kehilangan kontak. Kerugiannya tidak besar, paling-paling seorang tuan feodal, beberapa klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah, tetapi kelainan ini dengan cepat menarik perhatian Hong Di. Tim yang dia kirim tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Selama puluhan ribu tahun, klan tinta hitam tidak memiliki musuh di dekat Great Evolution Pass. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kelompok ini telah menembus tempat persembunyian tentara ras manusia dan dihancurkan. Saat dia terus mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki lokasi tim yang hilang, mereka dengan cepat melaporkan berita ini. Great Evolution Pass terletak di arah Azure Void Pass, dan beberapa hari kemudian, armada besar diam-diam bersembunyi di kehampaan. Metode penyembunyian semacam ini sangat mendalam. Selama seseorang tidak mendekati 1000 km jauhnya dari efek artefak atau penghalang, mereka tidak perlu khawatir akan terlihat. Namun, jika seorang kultivator klan tinta hitam memasuki radius 1000 km, tidak akan ada cara lain. Tidak mudah untuk menyembunyikan jejak armada yang begitu besar, tidak seperti para kultivator yang bisa menggunakan semacam teknik rahasia yang aneh untuk menyembunyikan diri. Armada ini adalah pasukan utara dan selatan Great Evolution yang telah berangkat dari Azure Void Pass. Seperti yang diharapkan Xiang San, dibandingkan dengan pasukan timur dan barat, pasukan utara dan selatan bergerak lebih cepat, tiba di dekat Great Evolution Pass setengah bulan yang lalu. Namun, sebelum bertemu dengan tentara timur dan barat, mereka secara alami tidak akan bertindak gegabah, jadi mereka berhenti sekitar 3 hari dari Great Evolution Pass dan menunggu kabar dari Xiang San. Posisi ini tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan Great Evolution Pass. Jika mereka bisa bersembunyi, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghubungi pasukan timur dan barat. Namun, keberuntungan tentara utara dan selatan sangat buruk. Armada besar angkatan darat utara dan selatan tersembunyi dengan baik di kehampaan, tetapi sebenarnya ada sekelompok kultivator klan tinta hitam yang telah berhasil mengisi daya 1000 km. Kekosongan itu begitu luas sehingga 1000 km jauhnya hanya sehelai rambut. Kedua komandan resimen tentara utara dan selatan sama sekali tidak mengerti bagaimana tim klan tinta hitam ini berhasil menabrak mereka, tidak diketahui apakah mereka beruntung atau tidak. Tim klan tinta hitam belaka, yang dipimpin oleh Tuan Feodal, tentu saja bukan apa-apa bagi armada besar seperti tentara utara dan selatan. Setelah memusnahkan kelompok ini, tentara utara dan selatan dengan sengaja mengubah posisi mereka dan memindahkan armada mereka beberapa ratus juta kilometer jauhnya. Namun, barusan, sebuah laporan datang dari bawah bahwa tim lain dari klan tinta hitam telah menerobos masuk. Di dalam kapal perang pengusir tinta hitam, Komandan Resimen Tentara Selatan Ouyang Lie, Komandan Resimen Tentara Utara Mi Jinglun, dan beberapa kepala garnisun Orde ke-8 berkumpul. 2 kali mereka ditemukan oleh tim klan tinta hitam jelas bukan suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Bagaimana menurut kalian semua? Ouyang Lie adalah seorang lelaki tua berambut merah, dan hanya dengan mendengar namanya, orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang berapi-api. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, ada sedikit ketidaksabaran di antara alisnya. Semua orang tahu apa yang membuatnya tidak sabar, terutama karena tentara utara dan selatan telah tiba, tetapi tidak ada berita dari tentara timur dan barat, jadi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Ouyang Lie tidak sabar untuk meluncurkan serangan ke Great Evolution Pass dan agak tidak sabar. Kepala Garnisun Orde ke-8 berkata, menurut pengintai yang kami kirim sebelumnya, tampaknya ada banyak jejak pasukan klan tinta hitam di sekitar beberapa hari terakhir ini. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Ouyang Lie dengan dingin mendengus, apalagi yang bisa mereka cari? Mereka mencari kita. Sepertinya berita tentang pasukan besar ras manusia yang ingin memulihkan Great Evolution Pass telah bocor. Petik 2. Komandan Resimen Angkatan Darat Utara, Mi Jinglun,
berpakaian seperti sarjana Konfusianisme dengan mahkota berbulu di kepalanya dan kipas berbulu di tangannya. Meskipun dia cukup tua, dia memiliki wajah yang adil dan lembut. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan mengasosiasikannya dengan orang-orang seperti penasihat militer. Ni Jinglun tersenyum sedikit dan berkata, itu sudah sesuai dengan harapanku. Lagi pula, pergerakan ras manusia kita di Wind and Cloud Pass dan Azure Void Pass tidak kecil, jadi wajar bagi klan tinta hitam untuk menebak-nebak. Petik 2. Ouyang Liye berkata dengan marah, tuan tua ini hanya ingin tahu kemana Xiang San membawa pasukan timur dan barat. Kami sudah di sini cukup lama sekarang, jadi mengapa kami belum melihatnya? Apakah dia masih menginginkan Great Evolution Pass? Ni Jinglun mencoba menenangkannya, kakak Ouyang, tolong tenangkan amarahmu. Menghitung hari, pasukan timur dan barat seharusnya sudah tiba di dekat Great Evolution Pass. Tidak akan lama sebelum seseorang datang untuk menghubungi kami. Petik 2. Ni Jinglun tahu bahwa karena leluhur tua telah menunjuk Xiang San sebagai komandan resimen tentara timur, Ouyang Liye agak tidak yakin. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, dia agak tidak puas dengan Xiang San. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu, tetapi karena klan tinta hitam telah mengambil tindakan pencegahan, tentara utara dan selatan tidak boleh tetap berada di posisi ini. Tempat ini tidak jauh dari Great Evolution Pass, hanya 3 hari perjalanan, tapi masih agak terlalu dekat. Lebih baik bagi tentara untuk mundur sebentar. Petik 2. Ouyang Liye tidak mengatakan apa-apa, tetapi beberapa kepala garnisun bertanya, Kakak Mi, menurut Anda berapa banyak retret yang terbaik? Ni Jinglun bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, mundur selama 2 hari lagi, lebih baik berada dalam 5 hari dari Great Evolution Pass. Jika tidak, jika Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam mengambil tindakan, tentara utara dan selatan saya mungkin tidak dapat merespons tepat waktu. Petik 2. Beberapa kepala garnisun Orde ke-8 yang berpartisipasi dalam diskusi ini semuanya mengangguk. Ni Jinglun kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ouyang Liye. Ouyang Liye berkata, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan, tentara dapat mundur, tetapi kami perlu mengirim beberapa orang lebih dekat ke Great Evolution Pass sehingga kami dapat mengamati gerakan mereka dengan lebih mudah. Ni Jinglun mengangguk, kakak Ouyang benar, apakah kamu punya calon? Ouyang Liye berdiri dan berkata, aku akan pergi sendiri. Ni Jinglun menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Ouyang Liye. Kepribadian Ouyang Liye cukup keras, jadi semakin dia mencoba mencegahnya, semakin kontraproduktif. Namun, jika dia pergi secara pribadi, tidak akan ada bahaya. Dengan kultivasinya di Open Heaven Orde ke-8, akan mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya, tidak seperti armada besar. 5197. Terlebih lagi, bahkan jika Ouyang Liye secara pribadi pergi, tentara utara dan selatan masih memiliki dia sebagai komandan mereka, jadi tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ouyang Liye pergi sendirian, jika tidak, dengan temperamennya yang keras, dia mungkin menyebabkan masalah. Karena itu, Ni Jinglun berkata, biarkan muridmu menemanimu. Jika saudara Ouyang menemukan sesuatu di sana, murid Anda dapat memberi tahu kami. Ouyang Liye segera menoleh untuk melihat Ni Jinglun, apa? Apakah Anda takut saya akan menyebabkan masalah? Anda ingin murid saya mengawasi saya? Petik 2. Ni Jinglun tertawa, tentu saja tidak. Meskipun dia berkata begitu, jelas bahwa ini adalah rencananya. Ouyang Liye merenung sejenak sebelum mendengus dingin, baiklah, biarkan dia menemaniku. Sejujurnya, Ni Jinglun tidak hanya takut dia menyebabkan masalah, tetapi dia juga takut menyebabkan masalah sendiri. Biasanya, dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8, bahkan jika dia menyebabkan masalah, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar, tetapi kali ini berbeda. Tentara utara dan selatan belum melakukan kontak dengan tentara timur dan barat, mereka bahkan belum mendiskusikan bagaimana cara menyebarkan Great Evolution Pass di masa depan. Jika dia benar-benar membuat masalah, implikasinya tidak akan kecil dan bahkan dapat mengganggu rencana seluruh pasukan. Jika dia membawa muridnya, itu sama dengan larangan. Jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Anak laki-laki, apakah kamu mendengar itu? Ikutlah dengan guru. Petik 2. Ouyang Liye menoleh ke samping. Di samping pilar, seorang pria muda bersandar di sana dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Kedua komandan resimen dan beberapa kepala garnisun Orde ke-8 yang bertugas mengambil keputusan tentang pergerakan tentara sedang berdiskusi panas, tetapi pemuda ini memasang ekspresi bosan di wajahnya dan bahkan sepertinya ingin tidur. Dari waktu ke waktu, dia akan menguap dan matanya menjadi kabur.
Kultivasi pemuda ini juga berada di orde ketujuh. Berbicara secara logis, tingkat kultivasi ini telah lama melampaui belenggu manusia biasa, jadi tidak mungkin baginya untuk tertidur. Namun, dia terus saja menguap, terlihat sangat mengantuk. Di seluruh aula, semua orang adalah orde ke-8, kecuali dia, kultivator Open Heaven orde ke-7. Ni Jinglun dan kepala garnisun orde ke-8 lainnya sudah terbiasa melihatnya seperti ini. Omong-omong, pasangan master dan murid ini juga cukup eksentrik. Temperamen guru berapi-api, dan meskipun dia adalah seorang kultivator Open Heaven orde ke-8, dia masih cukup terburu-buru. Tetapi sekarang dia telah menerima murid yang begitu malas, tidak peduli apa, dia tidak dapat membangkitkan minatnya. Kepribadian keduanya seperti langit dan bumi. Selain itu, Ouyang Liye memiliki harapan besar untuk muridnya ini, itulah sebabnya dia sangat menghargainya. Karena itu, setiap kali Ouyang Liye berpikir dia bisa bertindak gegabah, dia akan selalu membawa murid ini bersamanya. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dengan muridnya di sisinya, dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia harus berhati-hati, jika tidak, jika dia menyebabkan masalah, dia mungkin melibatkan muridnya. Pemuda itu menatap kosong ke depan, masih menguap, tetapi setelah Ouyang Liye selesai berbicara, dia tidak menerima tanggapan apapun. Ni Jinglun tersenyum pahit. Penyakit mental murid Brother Ouyang cukup merepotkan. Apakah benar-benar dapat diandalkan untuk keduanya bertindak bersama? Petik 1. Keponakan bela diri Gong, tuanmu sedang berbicara denganmu. Kepala garnisun orde ke-8 mengingatkan tanpa daya. Murid ada di sini. Gong Lian dengan cepat meluruskan posturnya dan menundukkan kepalanya. Instruksi apa yang guru miliki? Instruksi pantatku. Ouyang Liye tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melangkah keluar. Ketika dia mencapai sisi Gong Lian, dia meraih pakaiannya dan mengangkatnya, ikutlah denganku. Setelah mengambil beberapa langkah, dia meninggalkan kapal perang mengusir tinta hitam dan berteriak dari jauh, Saudara Mi, bertindaklah sesuai rencana. Jika tuan tua ini memiliki informasi, tuan tua ini akan meminta laporan murid kecilku kembali. Petik 2. Ni Jinglun dan Master Orde ke-8 lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Setelah beberapa saat, armada besar perlahan mundur 2 hari perjalanan seperti yang direncanakan untuk menghindari kecelakaan. Dalam kehampaan, Ouyang Liye menggunakan serangkaian teknik rahasia untuk menyembunyikan tubuhnya dan aura Gong Lian, tetapi kecepatannya tidak lambat sedikit pun saat ia bergegas menuju Great Evolution Pass. Gong Lian tidak melawan atau melawan, hanya membiarkan dia memegang tangannya. Tidak hanya dia tidak menunjukkan ketidakpuasan, dia bahkan sepertinya sudah terbiasa. Baginya, dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk bepergian, jadi itu yang terbaik. Jadi bagaimana jika postur tubuhnya jelek? Untungnya, dia masih bertanya, Tuan, kemana kita akan pergi? Untuk memata-matai klan tinta hitam, jawab Ouyang Liye. Gong Lian mengangguk sebelum terdiam. Ouyang Liye dan muridnya sedang bergegas menuju Great Evolution Pass, dan ke arah lain, Yang Kai juga bergegas. Kali ini, dia akan menyeberangi jalur evolusi hebat dan menuju ke seberang jalur evolusi hebat untuk menemukan jejak tentara utara dan selatan dan memberitahu mereka tentang berbagai pengaturan yang telah dibuat Xiang San. Karena dia ingin melewati Great Evolution Pass, dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah berjalan di depan sementara yang lain berjalan di belakang. Ding Yao telah menunjukkan kepadanya peta seluruh medan perang tinta di Blue Sky Pass. Di medan pertempuran tinta dan 3000 dunia, hanya ada satu saluran untuk berkomunikasi, dan saluran itu adalah Norithern Pass yang dijaga oleh klan Naga dan Phoenix. Dengan Norithern Pass sebagai pusatnya, ratusan atau lebih lintasan gunung ras manusia diatur dalam setengah lingkaran terbalik di sekitar Ing Battlefield. Dengan kata lain, Norithern Pass berada di belakang semua lintasan gunung ras manusia. Jika seseorang berangkat dari celah gunung manapun dan melakukan perjalanan ke arah 3000 dunia, mereka dapat tiba di jalur tanpa kembali. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, wilayah setengah lingkaran ini benar-benar aman bagi ras manusia karena wilayah ini adalah bagian belakang dari setiap celah gunung. Jika celah gunung tidak rusak, mustahil bagi klan tinta hitam untuk memasuki wilayah setengah lingkaran ini. Setelah Great Evolution Pass diambil alih oleh Black Ink Clan memiliki kesempatan untuk melihat sekilas keagungan Norithern Pass. Namun, setelah beberapa kali mencoba, mereka menderita kerugian besar, sehingga klan tinta hitam dari Great Evolution Pass tidak lagi berani berpikir untuk melihat Norithern Pass. Saat ini, di belakang Great Evolution Pass adalah arah dari Norithern Pass. Meskipun masih ada kegiatan klan tinta hitam, jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak akan melangkah terlalu jauh. Untuk Yang Kai,
Ada dua rute untuk melintasi Great Evolution Pass. Salah satunya adalah berjalan di depan Great Evolution Pass sementara yang lain berjalan di belakang. Yang Kai secara alami memilih rute yang terakhir. Wilayah setengah lingkaran relatif lebih aman, dan kemungkinan bertemu dengan klan tinta hitam bahkan lebih rendah. Jika dia berjalan di depan Great Evolution Pass, dia mungkin akan menghadapi segala macam masalah. Untuk menghindari pertemuan dengan klan tinta hitam sebanyak mungkin, Yang Kai sengaja membuat jalan memutar besar. Untungnya, semuanya damai di sepanjang jalan. Namun, pada saat tertentu, dia tiba-tiba berhenti di udara dan menoleh ke arah tertentu. Ke arah itu, sepertinya ada semacam kekuatan misterius yang menariknya, menyebabkan dia menjadi gelisah. Bahkan darahnya mulai menghangat dan mengalir lebih cepat. Yang Kai membenamkan dirinya dalam Divine Sense-nya dan dengan cepat memahami apa yang terjadi. Sumber kekuatan misterius ini adalah altar naga. Karena dia memiliki vena naga, dia secara alami memiliki hubungan tertentu dengannya. Dan arah itu adalah arah dari No Return Pass. Jika klan naga dan Phoenix bertanggung jawab untuk menjaga No Return Pass, apakah itu berarti Dragon Altar ada di No Return Pass? Sejak datang ke medan perang tinta ini, Yang Kai selalu ingin menemukan klan naga. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan klan naga, dan ada juga banyak anggota klan naga di Tanah Void. Jika dia bisa menemukan klan naga di sini, dia akan bisa mendapatkan kultivasi yang lebih baik. Sayangnya, keinginannya tidak pernah terwujud. Dunia hanya tahu bahwa altar naga adalah salah satu dari 36 gua surga, tetapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Menurut rumor, Dragon Altar adalah tempat ilusi yang hanya bisa dimasuki oleh klan naga. Para petinggi dari Cave Heaven dan Paradise harus tahu tentang rahasia altar naga dan jalan tanpa kembali, tetapi mereka tidak akan mengumumkannya secara terbuka. Yang Kai pernah ke tanah leluhur roh ilahi surga hancur, di mana dia telah menyaksikan pertempuran mengejutkan antara Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix di zaman kuno, di mana mereka telah bekerja sama untuk menyegel dewa spiritual raksasa bertinta, dan di mana dia telah memperoleh Crystal Palace, artefak suci klan naga. Namun, di tanah leluhur roh ilahi, tidak ada klan naga, tidak ada klan Phoenix murni, dan tidak ada roh ilahi di tanah leluhur roh ilahi yang tahu apa-apa tentang pertempuran kuno. Mungkin setelah pertempuran itu, klan naga dan Phoenix akan meninggalkan tanah leluhur untuk menjaga No Return Pass. Alasan mengapa dia tidak dapat merasakan keberadaan altar naga di Blue Sky Pass adalah karena terlalu jauh. Sekarang, untuk melewati Great Evolution Pass, dia sengaja membuat jalan memutar besar dan memiliki kesempatan untuk merasakan altar naga. Namun posisinya saat ini masih cukup jauh dari No Return Pass, sehingga sensasi yang dirasakannya tidak terlalu kuat. Melihat ke arah No Return Pass, Yang Kai menekan denyutan darahnya dan melanjutkan perjalanannya. Dia harus pergi ke altar naga pada akhirnya, tapi tidak sekarang. Saat ini, dia memiliki misi yang lebih penting. Sepanjang jalan, Yang Kai tidak bertemu dengan kultivator klan tinta hitam, memungkinkan dia untuk secara bebas menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi tanpa khawatir akan ditemukan. Di sisi lain Great Evolution Pass, Ouyang Liye membawa muridnya, Gong Lian, dan menuju Great Evolution Pass. Sepanjang jalan, ia menemukan sejumlah besar kultivator klan tinta hitam dalam kelompok-kelompok kecil, semuanya mencari ke segala arah. Namun, dengan kultivasi dan metodenya, menghindari kultivator klan tinta hitam ini tidaklah sulit. Sepanjang jalan, Gong Lian terus menguap. Siapapun yang melihatnya seperti ini akan berpikir dia akan tertidur di saat berikutnya. Namun kenyataannya, Gong Lian telah mempertahankan keadaan ini sepanjang waktu. Bahkan ketika dia dipegang oleh tuannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Beberapa hari kemudian, Ouyang Liye sudah mendekati pinggiran Great Evolution Pass. Berdiri di kehampaan, dia bisa dengan jelas melihat celah gunung yang megah. Melihat celah gunung ras manusia yang sekarang diselimuti kekuatan tinta, Ouyang Liye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini pernah menjadi wilayah ras manusia, tetapi sekarang klan tinta hitam bertindak begitu kejam di sini, menempati tempat ini seperti seekor merpati yang menempati sarang burung murai. Ini membuatnya merasa sangat marah, dan dia tidak ingin apa-apa selain bergegas dan memusnahkan klan tinta hitam di dalam, mengambil kembali Great Evolution Pass, dan menghilangkan rasa malu. Namun, pemikiran ini hanya pemikiran yang lewat. Tidak peduli seberapa keras kepribadiannya, dia tahu bahwa menerobos sendirian tidak akan berakhir dengan baik. Mengambil kembali Great Evolution Pass adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pasukan. Meskipun posisi ini cukup dekat, itu masih bukan batasnya. Tepat ketika dia akan masuk lebih dalam, Gong Lian yang selama ini berada di tangannya, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan ekspresi malasnya menghilang.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 5198. Ouyang Lie telah membawa Gong Lian selama ini, jadi dia secara alami menyadari ketidaknormalan muridnya. Tepat saat dia akan bertanya, Gong Lian mengiriminya transmisi suara, "Tuan, tiba-tiba saya merasa sedikit ketakutan." Ouyang Lie mengerutkan kening, "Apakah kamu yakin?" Gong Lian mengangguk dengan serius. Ekspresi Ouyang Lie langsung menjadi serius. Omong-omong, muridnya ini memiliki bakat yang sangat luar biasa. Kembali ketika dia menerobos ke Open Heaven, dia telah menjadi Orde ke-7 langsung. Bahkan di Cave Heaven Paradise, dia adalah bibit langka dengan peluang tinggi untuk mencapai Orde ke-9. Jika bukan karena ini, mengapa Ouyang Lie sangat menghargainya? Belum lagi, kecepatan kultivasi Gong Lian sangat cepat. Baru 1000 tahun sejak dia menerobos ke Open Heaven, tetapi dia telah mencapai puncak Orde ke-7 dan hanya selangkah lagi dari Orde ke-8. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Ouyang Lie, Gong Lian memiliki kemampuan yang unik. Persepsinya tentang bahaya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Daripada menyebut persepsi ini sebagai kemampuan, lebih akurat menyebutnya sebagai kemampuan bawaan yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia bisa meramalkan bahaya yang akan datang. Semakin besar bahayanya, semakin kuat persepsinya. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Di jalan kultivasi, Gong Lian telah menggunakan bakatnya untuk menghindari banyak bahaya. Tetapi tidak pernah ada saat ketika rasa bahaya seperti ini begitu menakutkan. Ouyang Lie secara alami mengetahui kemampuan muridnya, jadi ketika Gong Lian berkata dia gemetar ketakutan, Ouyang Lie menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Salah satunya berada di puncak Orde ke-7 sementara yang lain berada di Open Heaven Orde ke-8. Bahkan jika mereka bertemu pasukan klan tinta hitam di sini, selama mereka tidak dikepung, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, bahaya yang dirasakan Gong Lian kemungkinan besar berasal dari Raja Klan Tinta Hitam. Hanya Raja Kerajaan yang sebanding dengan leluhur tua Orde ke-9 yang bisa membuat Gong Lian gemetar ketakutan. Ouyang Lie tidak merasakan aura apapun dari Raja Klan Tinta Hitam, tapi dia tidak meragukan kemampuan muridnya dan segera mencari tempat persembunyian. Untungnya, ada sejumlah benua terapung dengan berbagai ukuran di dekatnya, jadi dia memilih salah satunya dan dengan cepat mengatur susunan untuk menyembunyikan auranya. Gong Lian tidak lagi malas seperti sebelumnya dan malah membantu. Duo master dan murid menghabiskan kurang dari setengah cangkir waktu minum teh sebelum menyiapkan arai roh. Saat mereka berdua masuk, Ouyang Lie mengaktifkan arai roh. Hampir pada saat yang sama, sebuah wasiat agung menyapu tempat di mana keduanya bersembunyi dan dengan cepat menyebar. Dari kedalaman kehampaan, ada bayangan hitam raksasa yang hanya berjarak 10 juta kilometer dari tempat persembunyian mereka. Ouyang Lie menurunkan matanya dan tidak melihat sekeliling, diam-diam mentransmisikan suaranya, "Apa yang kamu lihat?" Dibandingkan dengan kehati-hatian Ouyang Lie, tindakan Gong Lian saat ini bisa dikatakan sangat berani. Dia menyipitkan matanya sedikit, tatapannya menjadi santai lagi saat dia melihat sosok hitam raksasa itu bergegas ke Great Evolution Pass. Dari awal hingga akhir, meskipun dia ditatap seperti ini, sosok hitam raksasa itu tidak bereaksi sama sekali. Ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu kemampuan khusus Gong Lian. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka adalah Ordo ke-8, akan sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikan mereka, tetapi Gong Lian berbeda. Dia sepertinya bisa mengurangi keberadaannya hingga ekstrim. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Gong Lian menjawab, sangat mudah untuk membayangkan bahwa jika Gong Lian tidak memperingatkan mereka sekarang, duo master dan murid mungkin tidak dapat menghindari deteksi Raja Klan Tinta Hitam dan mungkin akan segera mengekspos diri mereka sendiri. Jika mereka mengekspos diri mereka di tempat seperti itu, duo master dan murid pasti tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, ketika dia mendengar jawaban Gong Lian, Ouyang Lie hanya bisa mendecakkan lidahnya dengan tidak puas. Salah perhitungan Xiang San telah menyebabkan gangguan besar. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah datang dari pedalaman Klan Tinta Hitam. Dengan kata lain, tidak ada Raja Kerajaan di Great Evolution Pass sebelumnya, jadi jika pasukan Timur dan Barat yang dipimpin oleh Xiang San bisa tiba lebih awal, dengan kekuatan gabungan dari pasukan Utara dan Selatan dan leluhur tua Orde ke-9, mereka mungkin dapat dengan mudah menangkap Great Evolution Pass. Tapi sekarang setelah Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah tiba, dengan Tuan Kerajaan secara pribadi mengawasi Great Evolution Pass, tidak akan mudah untuk menjatuhkannya. Tapi sekarang setelah Tuan Kerajaan telah tiba, apakah pasukan Klan Tinta Hitam akan jauh?
Tentara klan tinta hitam memang tidak jauh. Setengah hari setelah Tuan Kerajaan tiba di Great Evolution Pass, sebuah tim yang terdiri dari 20 hingga 30 ribu kultivator klan tinta hitam, yang dipimpin oleh Tuan Wilayah, bergegas dari pedalaman klan tinta hitam dan memasuki Great Evolution Pass. Segera setelah itu, lebih banyak penguasa wilayah dan pasukan bawahan mereka tiba. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Ouyang Liye melihat pasukan lebih dari selusin penguasa wilayah, total 3 hingga 400 ribu kultivator klan tinta hitam. Wajah Ouyang Liye tenggelam. Semakin siap klan tinta hitam, semakin sulit untuk menaklukkan Great Evolution Pass, tetapi sampai sekarang, tentara timur dan barat Siang San masih belum bisa ditemukan. Beberapa hari kemudian, lebih banyak kultivator klan tinta hitam berkumpul di Great Evolution Pass. Seluruh Great Evolution Pass dipenuhi dengan tokoh-tokoh klan tinta hitam yang sibuk yang membuat berbagai pengaturan di dalam tembok kota, bersiap untuk menghadapi pasukan ras manusia. 10 hari kemudian, hanya jumlah klan tinta hitam yang dilihat Ouyang Liye dan Gong Lian adalah sekitar 8 hingga 900 ribu, dengan lusinan penguasa wilayah, dan dengan raja kerajaan klan tinta hitam yang secara pribadi mengawasi jalan evolusi hebat, seluruh evolusi hebat pas bisa dikatakan benar-benar tidak bisa ditembus oleh klan tinta hitam. Tuan, situasinya tidak terlihat bagus. Bahkan Gong Lian, yang sering linglung, dapat melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi ras manusia. Wajah Ouyang Liye tenggelam saat dia tetap diam. Dia membawa artefak komunikasi untuk berkomunikasi dengan tentara timur dan barat, jadi selama mereka berada dalam jarak tertentu satu sama lain, mereka akan dapat menghubungi satu sama lain, tetapi bahkan sekarang, artefak komunikasi tidak bereaksi. Apa yang dilakukan tentara timur dan barat? Mengapa mereka belum menghubunginya? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sepanjang jalan? Tetapi dengan leluhur tua yang secara pribadi mengawal mereka, kecelakaan seperti apa yang bisa terjadi? Ouyang Liye tidak mengerti. Di dalam aula besar Great Evolution Pass, banyak penguasa wilayah berkumpul bersama. Di bagian paling atas aula ada singgasana yang terbuat dari kerangka. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kerangka itu masih memancarkan aura yang menakutkan. Kerangka ini dibuat dari sisa-sisa master ras manusia yang dikumpulkan oleh klan tinta hitam setelah Great Evolution Pass rusak. Mayat ras manusia yang bisa digunakan di singgasana kerangka ini setidaknya adalah Orde ke-7. Tahta ini sangat besar, sangat mudah untuk membayangkan berapa banyak kerangka master ras manusia yang telah digunakan untuk membangun tahta ini. Dalam pertempuran di Great Evolution Pass, berapa banyak master ras manusia yang mati? Ini adalah rampasan perang klan tinta hitam. Itu selalu ditempatkan di sini, dan bahkan penguasa wilayah Hongdi, yang telah menjaga Great Evolution Pass sepanjang tahun, tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Ini juga merupakan tahta eksklusif dari Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Pada saat ini, Raja Kerajaan sedang duduk di atas tahta ini. Dari penampilannya saja, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam ini tidak terlihat jauh berbeda dari ras manusia, hanya saja tubuhnya beberapa kali lebih besar, tetapi di belakangnya ada sepasang sayap hitam pekat. Tuan Kerajaan menopang wajahnya dengan satu tangan dan sedikit menyipitkan matanya saat dia mendengarkan Tuan Wilayah di bawah. Ini terutama karena laporan dari Hongdi. Great Evolution Pass adalah wilayahnya, dan dia sebelumnya telah mengirim beberapa tim untuk menyelidiki situasinya, tetapi sekarang dia telah menerima lebih banyak informasi. Ke arah Azure Void Pass, beberapa tim kecil telah menghilang. Meskipun kami mengirim orang untuk menyelidiki, kami tidak menemukan petunjuk apapun. Kami dapat memastikan bahwa mereka bertemu dengan pasukan ras manusia, tetapi kami tidak tahu di mana mereka berada. Petik 2. Tidak ada yang aneh dengan arah Wind and Cloud Pass. Tim kecil yang kami kirim semuanya kembali tanpa cedera, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Petik 2. Lebih dari 30 penguasa wilayah telah tiba di Great Evolution Pass dan pasukan mereka berjumlah lebih dari 900.000. Dengan pengaturan yang mereka buat di Great Evolution Pass selama bertahun-tahun, mereka seharusnya bisa menahan invasi pasukan ras manusia. Jika mereka tidak datang, tidak apa-apa, tetapi jika mereka datang, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kelompok penguasa wilayah bersorak. Sebagian besar penguasa wilayah telah berpartisipasi dalam pengepungan Great Evolution Pass 30.000 tahun yang lalu. Ketika ras manusia menduduki Great Evolution Pass, mereka telah sangat menderita setiap kali mereka menyerangnya. Lintasan ras manusia ini adalah penghalang yang sangat bagus, dan dengan mengandalkan bahayanya, ras manusia sering kali bisa menang dalam jumlah banyak. Sekarang, mereka akhirnya bisa membiarkan ras manusia mengalami perasaan tak berdaya yang sama seperti yang mereka alami saat menyerang celah.
Para penguasa wilayah tidak sabar untuk melihat pemandangan ini. 30 penguasa wilayah dan lebih dari 900.000 pasukan secara alami bukanlah keseluruhan klan tinta hitam zona perang evolusi besar. Jumlah ini hanya setengah dari jumlah pasukan yang bisa dimobilisasi oleh klan tinta hitam. Bukan karena klan tinta hitam tidak dapat memobilisasi lebih banyak pasukan. Namun, meskipun Great Evolution Pass sangat besar, itu tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Pasukan 900.000 pada dasarnya adalah batasnya, jika ada lebih banyak lagi hanya akan menjadi beban. Dengan demikian, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam hanya memanggil 30 penguasa wilayah dan pasukan bawahannya. Adapun penguasa wilayah lainnya, mereka bersiaga dan dapat membantu Great Evolution Pass kapan saja. Faktanya, seharusnya ada hampir 100 penguasa wilayah Klan Tinta Hitam di zona perang evolusi besar. Hanya saja beberapa tahun yang lalu, ketika mereka mendukung Wind and Cloud Pass dan Azure Void Pass, sekitar 10 dari mereka telah meninggal, dan bersama-sama, hampir 20 telah meninggal. Saat ini, ada sekitar 60 hingga 70 penguasa wilayah di zona perang evolusi besar. Jumlah ini tidak banyak, tentara timur dan barat memiliki 60 kepala garnisun Orde ke-8, dan seluruh tentara evolusi besar memiliki lebih dari 100 Orde ke-8. Dalam hal jumlah Ordo ke-8 dan penguasa wilayah, ras manusia memiliki keunggulan mutlak. Ini juga mempertimbangkan bahaya dari Great Evolution Pass. Tanpa keunggulan absolut, tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Setelah Hongdi selesai melapor, Tuan Kerajaan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Para penguasa wilayah tidak berani mendesaknya. Setelah waktu yang lama, Raja Kerajaan berkata, teruslah selidiki dan temukan lokasi yang tepat dari pasukan ras manusia. Yang pasti sekarang adalah bahwa Open Heaven Orde ke-9 ras manusia telah datang dari Wind and Cloud Pass. Dengan kata lain, pasukan ras manusia yang datang dari Azure Void Pass tidak memiliki Orde ke-9 yang melindungi mereka. Selama dia bisa mengetahui lokasi pasukan ras manusia dari Azure Void Pass, dia akan bisa bertindak dengan bebas. Pertama, dia akan melumpuhkan pasukan ras manusia dari Azure Void Pass, dan kemudian akan lebih mudah untuk berurusan dengan manusia dari Wind dan Cloud Pass. Pembagian ras manusia ke dalam Great Evolution Pass pasti akan gagal. Mengenai pertempuran ini, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam benar-benar percaya diri. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak berbeda dengan 30.000 tahun yang lalu. Ya, Hongdi mengangguk dan mengirimkan serangkaian perintah. Segera, lebih banyak regu Klan Tinta Hitam berangkat dari Great Evolution Pass, terpecah menjadi dua arah untuk terus menyelidiki pasukan ras manusia. 5199. Dalam kehampaan, sosok Yang Kai berkedip saat dia dengan cepat terbang ke depan. Kekosongan yang luas itu sunyi dan luas, tanpa referensi yang sesuai, tidak ada bagan semesta yang sesuai, jadi Yang Kai tidak tahu di mana dia berada. Untungnya, dia masih memiliki formasi semesta untuk digunakan. Dalam keadaan normal, selama mereka berada di dunia yang sama, orang yang meninggalkan bekas pada formasi alam semesta dapat mengaktifkan hukum pelarian alam semesta untuk membentuk koneksi dengan formasi alam semesta dan langsung berteleportasi kembali ke sana. Namun, jaraknya berbeda, dan tekanan yang harus dihadapi seseorang selama teleportasi berbeda. Jika tekanannya terlalu besar, hanya mayat yang akan diteleportasi kembali. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai mulai menggunakan hukum pelarian alam semesta untuk merasakan lokasi formasi alam semesta untuk mengoreksi arahnya. Namun, karena jarak di antara mereka terlalu jauh, bahkan Yang Kai tidak bisa berteleportasi pada jarak ini, jadi dia terus menutup jarak di antara mereka. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan mengganti segel tangannya untuk mengaktifkan Universe Escape Law. Sesaat kemudian, arai roh raksasa di bawah kakinya menyala dan sepertinya membentuk hubungan dengan tempat yang jauh. Disinilah formasi alam semesta berada. Dan di mana formasi alam semesta berada adalah di mana kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Utara dan Selatan berada. Yang Kai diam-diam merasakan jarak antara dia dan formasi semesta. Pada jarak seperti itu, Master Orde ke-7 biasa tidak akan dapat dengan mudah melewatinya, hanya Master Orde ke-8 yang bisa. Namun, ini bukan lagi masalah baginya. Membuka pikirannya, dia membiarkan kekuatan tarik yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Dengan kilatan terang, sosok Yang Kai menghilang. Di benua terapung, armada besar Angkatan Darat Utara dan Selatan bersembunyi. Tempat ini 10 hari lagi dari Great Evolution Pass. Sejak pertama kali Klan Tinta Hitam menemukan lokasi mereka, armada Angkatan Darat Utara dan Selatan telah berganti tempat persembunyian beberapa kali, tetapi itu tidak akan lama sebelum mereka ditemukan lagi. Untuk mengetahui keberadaan pasukan ras manusia ini,
klan tinta hitam telah mengirim banyak orang, hampir seperti mereka sedang menebarkan jaring ke Azure Void Pass. Hal ini menyebabkan armada Angkatan Darat Utara dan Selatan mundur lagi. Pada titik ini, jika mereka ditemukan lagi, mereka hanya bisa terus mundur. Lagi pula, tidak ada leluhur tua di sini. Jika Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam datang ke sini, mereka tidak akan bisa melawannya. Jadi demi keamanan, yang terbaik adalah menjauh sejauh mungkin dari Great Evolution Pass. Di dalam kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, di dek, Mi Jinglun memegang kipasnya yang berbulu dan berdiri dengan tenang di haluan kapal, melihat ke arah Great Evolution Pass. Sudah hampir 10 hari sejak Ouyang Liye dan muridnya pergi ke Great Evolution Pass untuk menyelidiki situasi, tetapi belum ada berita tentang mereka sampai sekarang. Yang paling membingungkan Mi Jinglun adalah pergerakan pasukan timur dan barat dari Great Evolution. Menurut rencana awal, tentara timur dan barat seharusnya sudah tiba di dekat jalur evolusi hebat dan seharusnya menghubungi mereka, tetapi sampai sekarang, tentara timur dan barat belum mengirim berita apapun. Artefak komunikasi dengan Ouyang Liye, dan dia saat ini berada di sekitar Great Evolution Pass. Jika tentara timur dan barat ingin menghubunginya, mereka pasti bisa segera menghubunginya. Tanpa kerjasama tentara timur dan barat, akan sulit bagi 30.000 tentara Angkatan Darat Utara dan Selatan untuk mencapai apapun. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan saat ini, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan armada Angkatan Darat Utara dan Selatan dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, aura aneh tiba-tiba muncul di tempat tertentu di kapal perang pengusir tinta hitam, diikuti oleh suara terkejut yang bertanya, "Siapa kamu?" Mi Jinglun tiba-tiba menoleh ke arah itu. Tempat ini adalah lokasi Space Array, yang sesuai dengan ruangan tempat formasi alam semesta kapal perang tinta hitam didirikan. Jika seorang prajurit menggunakan hukum pelarian semesta untuk kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam, mereka akan segera kembali ke ruangan tempat formasi alam semesta didirikan. Namun, karena ruangan ini disegel dengan cahaya pemurnian, ada susunan ruang lain yang dapat digunakan untuk mengangkut mereka ke lokasi tertentu di geladak. Arai ruang yang sesuai di geladak dijaga oleh seseorang. Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah penjaga arai roh. Seseorang telah melewati formasi semesta untuk tiba di kapal perang mengusir tinta hitam. Mi Jinglun segera bereaksi dan mengirim transmisi suara ke penjaga, "Cepat bawa dia ke sini." Sisi lain merespons. Sesaat kemudian, penjaga membawa seorang pemuda ke Mi Jinglun. Orang yang baru saja tiba secara alami adalah Yang Kai. Melihat pria terpelajar di depannya, Yang Kai mengerti dan menangkupkan tinjunya, murid menyapa Tuan Mi. Mi Jinglun sedikit terkejut, "Kamu mengenaliku? Kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan?" Yang Kai menjawab, "Tidak." Namun, murid ini mengetahui nama kedua komandan resimen tentara utara dan selatan. Salah satunya, Tuan Ouyang, terdengar seperti orang yang pemarah, jadi dia tidak akan berpakaian seperti Tuan Ouyang. Karena bukan komandan resimen Ouyang itu seharusnya yang lain. Petik 2. Mi Jinglun tersenyum sedikit, "Jadi begitu. Apakah kamu Yang Kai?" Sekarang giliran Yang Kai yang terlihat terkejut, "Tuan juga mengenali saya." Mi Jinglun berkata, "Karena kamu dapat muncul di kapal perang mengusir tinta hitam, jelas bahwa kamu meninggalkan bekas di sini sebelumnya. Anda bukan seorang prajurit Angkatan Darat Utara dan Selatan, ketika Anda melihat-lihat berbagai jalan manusia, satu-satunya yang meninggalkan bekas di semua kapal perang pengusir tinta hitam adalah Anda. Bagaimanapun, Andalah yang mengatur formasi semesta." Petik 2. Yang Kai mengangguk sedikit. Mi Jinglun menjadi serius saat dia mengubah topik pembicaraan, "Apakah Anda datang ke sini untuk memberitahu kami tentang beberapa intelijen militer?" Yang Kai menangkupkan tinjunya, "Atas perintah Komandan Resimen Siang San, saya datang untuk memberitahu tentara utara dan selatan bahwa rencana awal kami telah berubah." Mi Jinglun mengangkat tangannya, "Tunggu sebentar." Mengatakan demikian, Divine Sense-nya melonjak dan dia memberi isyarat kepada Yang Kai, "Ikuti aku." Beberapa saat kemudian, Yang Kai mengikutinya ke kapal perang mengusir tinta hitam dan tiba di tempat pertemuan. Sesaat kemudian, kepala garnisun Orde ke-8 yang telah menerima berita itu tiba satu demi satu. Banyak orang terkejut melihat wajah Yang Kai yang tidak dikenal dan bertanya-tanya mengapa Orde ke-7 ini ada di sini. Mereka mengira Yang Kai adalah seorang prajurit dari tentara utara dan selatan. Bagaimanapun, pasukan evolusi hebat dibentuk dari berbagai jalur pegunungan, jadi kepala garnisun tidak mengenal semua orang. Namun, ada beberapa Master Orde ke-8 yang pernah melihat Yang Kai sebelumnya. Di masa lalu, metode pemurnian dari Expelling Black Ink Battleship telah dikirim dari Blue Sky Pass.
Masing-masing jalur gunung telah menciptakan 4 kapal perang pengusir tinta hitam, dan kemudian beberapa orde ke-8 telah dikirim ke jalur langit biru untuk memungkinkan Yang Kai mengatur formasi alam semesta dan menyegel cahaya pemurnian. Beberapa Open Heaven Orde ke-8 ini telah melihat Yang Kai sebelumnya, dan mereka adalah orang-orang yang pergi ke Blue Sky Pass. Melihat Yang Kai di sini, beberapa Master Orde ke-8 terkejut sesaat, tetapi segera menjadi terkejut, karena mereka ingat bahwa Blue Sky Pass telah memobilisasi pasukan timur dan barat. Sejak Yang Kai datang ke sini, jelas dia membawa berita dari tentara timur dan barat. Tentara utara dan selatan telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Berita itu diam-diam menyebar dan semua Orde ke-8 dipenuhi dengan antisipasi. Tidak lama kemudian, semua kepala garnisun Orde ke-8 tiba, dan Mi Jinglun langsung ke pokok permasalahan. Yang Kai berasal dari tentara timur dan barat, dia memiliki laporan intelijen. Tolong dengarkan. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Yang Kai menyapa tuan-tuan, di bawah perintah Komandan Resimen Siang San, saya datang ke sini untuk memberitahu tentara utara dan selatan bahwa rencana semula telah berubah. Yang Kai tidak tahu apa yang awalnya direncanakan oleh eselon atas pasukan evolusi besar, tetapi itu tidak lebih dari mengumpulkan kekuatan dari 4 pasukan untuk menyerang jalan evolusi besar. Namun, setelah menghadapi bala bantuan klan tinta hitam di sepanjang jalan, pasukan timur dan barat tampaknya memiliki beberapa ide baru. Apa yang terjadi? Mengapa? Karena rencana awal telah berubah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Master Orde ke-8 gempar. Bukannya mereka tidak cukup tenang, melainkan karena ini adalah masalah militer yang penting. Itu terkait dengan pemulihan Great Evolution Pass dan kelangsungan hidup puluhan ribu tentara. Perubahan sepihak di tentara timur dan barat telah membuat mereka lengah. Mi Jinglun mengangkat tangannya dan menekan, menyebabkan para Master Orde ke-8 terdiam. Beralih ke Yang Kai, Mi Jinglun bertanya, apakah sesuatu terjadi pada pasukan timur dan barat? Yang Kai menjawab, tidak ada kecelakaan, tetapi beberapa hari setelah meninggalkan Wind and Cloud Pass, kami bertemu dengan pasukan klan tinta hitam yang menuju zona perang angin dan awan. Meskipun ada 300.000 dari mereka, di bawah kepemimpinan leluhur tua, kami dengan mudah menang. Mi Jinglun mengangguk sedikit. 300.000 pasukan terdengar sangat banyak, tetapi mereka hanya bala bantuan dari Great Evolution Pass, jadi tidak boleh ada terlalu banyak penguasa wilayah. Dengan kekuatan tentara timur dan barat, tidak akan sulit untuk mengalahkan mereka. Apa yang dikatakan kakak senior Siang? Mi Jinglun bertanya lagi. Yang Kai menjawab, Komandan Resimen mengatakan bahwa tentara timur dan barat akan menemukan cara untuk menarik perhatian klan tinta hitam dari Great Evolution Pass dan menggunakan kesempatan ini untuk bergegas ke jantung wilayah klan tinta hitam. Begitu berita ini menyebar ke Great Evolution Pass pasti akan mengambil tindakan. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass muncul, tentara utara dan selatan harus memperhatikan untuk mencegat mereka dan tidak membiarkan tentara timur dan barat diserang dari kedua sisi. Begitu kata-kata ini keluar, Orde ke-8 yang baru saja tenang menunjukkan tanda-tanda kegemparan. Meskipun laporan Yang Kai sangat akurat, ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Mi Jinglun mengerutkan kening, tentara timur dan barat ingin menarik perhatian klan tinta hitam Great Evolution Pass. Bagaimana? Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Di jalan, Komandan Resimen memanggil semua penyuling artefak dari tentara dan mengumpulkan sejumlah besar bahan untuk memperbaiki boneka yang sangat istimewa. Boneka ini dalam bentuk humanoid, dan meskipun tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, jika diaktifkan, ia dapat memancarkan aura Master Open Heaven Orde ke-5 ke atas, yang cukup untuk menyamarkan bentuk aslinya dan juga mengumpulkan banyak pakaian. Menggunakan boneka, Mi Jinglun sedikit terkejut. Selain itu, mereka sebenarnya telah mengumpulkan bahan dan pakaian di jalan. Ini berarti bahwa rencana tentara timur dan barat telah dibuat secara mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya. Jika tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak diberitahu sebelumnya. Mustahil bagi Siang San dan yang lainnya untuk tidak mengetahui bahwa prioritas utama tentara adalah berhati-hati saat melanjutkan. Jika mereka dengan tergesa-gesa mengubah rencana awal mereka, itu berarti mereka memiliki ide yang lebih baik. Meskipun Yang Kai hanya menggambarkan tindakan tentara timur dan barat di jalan dan tidak membuat spekulasi, boneka dan pakaian saja sudah cukup untuk membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Tentara timur dan barat jelas ingin menggunakan boneka halus ini untuk menarik perhatian klan tinta hitam Great Evolution Pass. Berapa banyak dari boneka ini yang telah kamu sempurnakan? Pertanyaan Mi Jinglun tepat sasaran. Memiliki beberapa boneka bukanlah apa-apa. Hanya dengan memperbaikinya dalam jumlah besar, klan tinta hitam akan memperhatikan mereka.
Saya sendiri telah menyempurnakan lebih dari 140 boneka, dan ada sekitar 1000 penyuling artefak. Mempertimbangkan keterampilan setiap orang dalam pemurnian artefak berbeda dan jumlah boneka yang dapat mereka saring juga berbeda, murid ini memiliki perkiraan konservatif bahwa jumlah boneka yang disempurnakan akan menjadi sekitar 50.000 atau bahkan lebih. Petik 2. 5.200. 50.000. Mata kepala garnisun Orde ke-8 berkedut. Jumlah ini tidak sedikit. Jika masing-masing boneka ini bisa melepaskan aura di atas Open Heaven Orde ke-5, ketika berkumpul bersama, momentum mereka akan benar-benar tak terbendung. Namun, setelah memurnikan begitu banyak boneka, jumlah sumber daya yang dikonsumsi pasti tidak akan sedikit. Selain itu, jika mereka ingin mengaktifkan boneka-boneka ini, mereka pasti perlu menempatkan sejumlah besar sumber energi ke dalamnya. Xiang San, hajingan ini. Banyak Master Ordo ke-8 merasa hati mereka sakit. Ras manusia di medan perang tinta hanya menjalani kehidupan yang baik untuk waktu yang singkat, tetapi sekarang mereka mulai menyia-nyiakannya. Jika 50.000 boneka ini dapat menunjukkan potensi penuh mereka, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka tidak bisa, itu hanya akan sia-sia. Seorang kepala garnisun Orde ke-8 bertanya, karena boneka itu dapat menggunakan aura seorang kultivator Open Heaven Orde ke-5, bagaimana dengan kekuatannya? Jika itu juga bisa menampilkan kekuatan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-5, hanya 50.000 boneka ini akan cukup untuk menimbulkan masalah bagi klan tinta hitam. Yang Kai menjawab dengan jujur, inilah keunikan dari boneka-boneka ini. Meskipun aura yang mereka pancarkan tidak lemah, itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Selain itu, karena proses pemurniannya yang terburu-buru, kekurangannya cukup jelas. Jika Anda jauh, itu tidak akan dalam bahaya ditemukan. Tetapi jika Anda cukup dekat, klan tinta hitam akan dapat melihat kelemahannya. Master Orde ke-8 terdiam. Tampaknya boneka-boneka ini tidak bisa diandalkan. Paling-paling, tentara timur dan barat akan menggunakannya sebagai umpan. Namun, apa gunanya umpan semacam ini bagi Xiang San untuk memurnikan begitu banyak? Saat Ordo ke-8 mengajukan pertanyaan ini, Mi Jinglun dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat cahaya aneh melintas di matanya. Ini adalah tanda bahwa dia sedang berpikir keras. Tentara timur dan barat sedang mengumpulkan persediaan dan pakaian di jalan dan buru-buru memperbaiki boneka. Itu jelas merupakan keputusan mendadak, jika tidak, mereka akan membuat persiapan di Wind and Cloud Pass bahkan sebelum membentuk pasukan. Apa yang menyebabkan tentara timur dan barat membuat pilihan seperti itu? Tidak mungkin hal-hal berubah tanpa alasan di dunia ini, terutama ketika masalah ini menyangkut pemulihan jalur evolusi hebat, jadi Xiang San secara alami tahu tingkat keparahan masalah ini. Terlebih lagi, ada master tingkat leluhur tua yang mengawasi mereka secara langsung di sana. Jika Xiang San tidak bisa meyakinkan leluhur tua, rencana awal mereka tidak akan berubah. Mi Jinglun tiba-tiba menatap Yang Kai dan bertanya, apakah Anda memperbaiki boneka itu setelah bertemu dengan bala bantuan klan tinta hitam atau sebelumnya? Setelah, jawab Yang Kai. Hampir setelah mengalahkan bala bantuan klan tinta hitam, Komandan Resimen Xiang San mulai mengumpulkan bahan dan memperbaiki boneka. Karena itu, tentara menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri. Kelompok Master Orde ke-8 terdiam. Berapa hari tentara timur dan barat memulihkan diri? Harus diketahui bahwa tentara utara dan selatan telah berangkat dari Azure Void Pass dan bergegas ke sini, takut mereka akan kehilangan kesempatan. Sebagai perbandingan, tindakan tentara timur dan barat agak tak terbayangkan. Itu hanya pasukan 300.000 kultivator klan tinta hitam, dan dengan leluhur tua mengawasinya, dan 60 Master Orde ke-8 mereka dapat dengan mudah memusnahkan mereka, jadi apa perlunya memulihkan diri? Mi Jinglun sedikit mengangguk, aku mengerti. Ordo ke-8 yang memiliki hubungan baik dengan Mi Jinglun bertanya, Kakak Mi, apa yang kamu mengerti? Setelah mendengarkan Yang Kai menjelaskan beberapa hal tentang tentara timur dan barat di jalan, para Master Orde ke-8 ini merasa sulit untuk memahami mengapa Xiang San mengubah rencana awalnya, tetapi Mi Jinglun mengatakan dia mengerti. Belum lagi para Master Orde ke-8 ini, bahkan Yang Kai, yang berasal dari tentara timur dan barat, tidak mengerti apa yang coba dilakukan Xiang San. Dia hanya tahu bahwa boneka-boneka ini memiliki semacam tujuan khusus. Mi Jinglun tersenyum ringan, saudara Xiang sedang mencoba memancing ular keluar dari lubangnya. Apa maksudmu? Perintah ke-8 bertanya dengan rendah hati. Mi Jinglun tidak segera menjelaskan, malah menoleh ke Yang Kai dan bertanya, jika saya tidak salah, ketika Anda memusnahkan 300.000 pasukan klan tinta hitam, apakah tentara timur dan barat dengan sengaja melepaskan penguasa wilayah? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya,
murid tidak tahu. Ketika pertempuran besar dimulai, dia dan pasukan Fajar telah bertarung dengan sekuat tenaga, tidak terlalu memperhatikannya. Lalu, dalam pertempuran itu, berapa banyak penguasa wilayah yang dibunuh oleh tentara timur dan barat? Yang Kai menjawab, 9. Murid merasakan kematian 9 penguasa wilayah. Petik 2. Itu benar, setelah bertahun-tahun, dalam setiap pertempuran, penguasa wilayah dapat memimpin pasukan bawahan sekitar 30.000. Dalam pasukan 300.000, harus ada 10 penguasa wilayah. Karena hanya 9 dari mereka yang jatuh, salah satu dari mereka pasti telah melarikan diri. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening dengan bingung. Leluhur tua secara pribadi mengawasi pertempuran itu, jadi jika penguasa wilayah telah melarikan diri, leluhur tua tidak mungkin tidak menyadarinya. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Mi Jinglun, penguasa wilayah yang melarikan diri sengaja dilepaskan oleh leluhur tua. Sekarang dia memikirkannya, pada saat itu, tentara timur dan barat telah melakukan penyergapan tiba-tiba, dan gerakan mereka secara tidak sengaja ditemukan oleh klan tinta hitam terkemuka. Akibatnya, beberapa pasukan klan tinta hitam tidak dapat memasuki pengepungan dan melarikan diri. Sepertinya ada kapal penguasa wilayah yang tertinggal. Pada saat itu, Yang Kai mengira bahwa penguasa wilayah di kapal itu telah jatuh, tetapi sekarang tampaknya kemungkinan mereka melarikan diri sangat tinggi. Aura 9 penguasa wilayah yang telah jatuh itu nyata. Mi Jinglun melanjutkan, Azure Void Pass, Wind and Cloud Pass, dengan semua kejadian tak terduga ini terjadi, pasukan ras manusia kita telah meningkat pesat, dan bahkan ada leluhur tua kedua yang muncul di medan perang Wind and Cloud Pass. Berita ini tidak bisa disembunyikan, pasti akan menyebar ke seluruh Ing Battlefield secepat mungkin. Jika Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam di zona perang evolusi besar mengetahui berita ini, dia pasti akan waspada dan curiga apakah ras manusia akan datang untuk mengambil kembali jalan evolusi besar atau tidak. Namun, ini hanya tebakan, tidak ada cara untuk memverifikasinya, kecuali jika ras manusia tiba di kaki kota. Namun, tentara timur dan barat dengan sengaja membiarkan salah satu penguasa wilayah mereka pergi. Setelah penguasa wilayah ini kembali ke jalan evolusi hebat dan melaporkan apa yang terjadi pada mereka, tebakan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam akan memiliki 70-80% peluang untuk menjadi kenyataan. Petik 2. Tempat persembunyian Great Evolution North dan South Army saya telah ditemukan oleh Klan Tinta Hitam beberapa kali, mungkin karena Klan Tinta Hitam dari Great Evolution Pass mengetahui hal ini. Karena itu, masalah ras manusia yang memulihkan pas evolusi hebat bukanlah rahasia bagi Klan Tinta Hitam. Petik 2. Master Orde ke-8 semua mendengarkan dengan tenang sementara Yang Kai juga mendengarkan. Dari Mi Jinglun, Yang Kai bisa mendapatkan jawaban atas semua keraguannya. Jika tebakanku benar, Klan Tinta Hitam di Great Evolution Pass tidak hanya menyelidiki lokasi tentara utara dan selatan, tetapi juga mencoba mencari tahu lokasi tentara timur dan barat. Area di sekitar Great Evolution Pass harus diisi dengan pengintai Klan Tinta Hitam. Dalam keadaan ini, Klan Tinta Hitam harus mengerahkan pasukan mereka terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga. Petik 2. Berbicara sampai saat ini, mata Mi Jinglun berkilat saat dia melanjutkan, pas evolusi hebat saat ini mungkin telah disiapkan untuk melawan musuh, jadi Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam pasti akan datang ke jalan evolusi besar secara pribadi untuk menangani masalah Orde ke-9 ras manusia. Petik 2. Jika itu masalahnya, bukankah kita akan kehilangan kesempatan ini? Bagaimana kita bisa memulihkan Great Evolution Pass? Seorang Master Orde ke-8 mengerutkan kening. Mi Jinglun perlahan menggelengkan kepalanya, karena tentara timur dan barat ingin memperingatkan musuh, mereka secara alami tidak akan menyerang Great Evolution Pass, jadi mereka memutuskan untuk mengubah rencana awal mereka. Boneka-boneka itu cukup untuk menarik perhatian Klan Tinta Hitam untuk waktu yang lama, jadi memanfaatkan kesempatan ini, pasukan timur dan barat dapat langsung bergegas menuju pedalaman Klan Tinta Hitam. Sekarang Klan Tinta Hitam telah mengumpulkan kekuatan besar di Great Evolution Pass, pedalaman pasti cukup kosong. Tanpa Raja Kerajaan yang menahan benteng, leluhur tua ras manusia saya dapat bertindak tanpa menahan diri. Terlebih lagi, jika pertempuran di sisi itu pecah, begitu berita itu menyebar ke Great Evolution Pass, Klan Tinta Hitam pasti tidak akan bisa duduk diam dan mengirimkan pasukan mereka dari Great Evolution Pass. Pada saat itu, selama tentara utara dan selatan saya dapat menemukan peluang, kami pasti akan dapat memberikan pukulan berat kepada Klan Tinta Hitam, memungkinkan kami untuk bertarung dalam kehampaan dan menyelamatkan semua jenis risiko. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berbinar dan dia melambaikan tangannya, brilian, bakat Broters yang benar-benar mengagumkan. Ternyata dia sudah melihat begitu banyak. Petik 2. Saudara Mi,
Kata-kata Anda sangat tidak jelas, itu membuat kita semua terlihat seperti orang bodoh. Seorang kultivator Orde ke-8 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Banyak orang tertawa. Mi Jinglun juga tersenyum sedikit dan berkata, mari begini. Menurut rencana awal kami, Tentara Utara dan Selatan dan Tentara Timur dan Barat seharusnya bergabung hampir sebulan yang lalu dan menyerang Great Evolution Pass. Dengan kekuatan Great Evolution Army saat ini dan tidak adanya Raja Kerajaan, Great Evolution akan memiliki paling banyak beberapa penguasa wilayah dan pasukan bawahan, jadi tidak akan sulit untuk menaklukkan mereka. Petik 2. Semua orang mengangguk. Menggunakan sambaran petir untuk menaklukkan Great Evolution Pass, ini adalah rencana awal para petinggi. Itu tidak membutuhkan banyak keterampilan, hanya kecepatan, dan sebelum klan tinta hitam bisa bereaksi, mereka akan menangkap Great Evolution Pass. Setelah kita memulihkan Great Evolution Pass, kita harus menggunakan kekuatan Great Evolution Pass untuk melawan invasi pasukan klan tinta hitam. Namun, meskipun pasukan evolusi hebat itu kuat dan memiliki lebih banyak prajurit daripada jalur gunung lainnya, setelah kita mengalahkan jalur evolusi hebat, ras manusia kita tidak akan punya banyak waktu untuk bersiap di dalam celah itu. Ketika tentara klan tinta hitam datang untuk menyerang, tentara tidak akan bisa meminjam banyak kekuatan evolusi besar, jadi kami hanya bisa bertarung di luar celah. Tentara klan tinta hitam memiliki persediaan bala bantuan yang tak ada habisnya, tetapi ras manusia kita telah datang dari jauh dan tidak memiliki dasar untuk dibicarakan. Pada saat itu, banyak orang akan mati, dan skenario terburuknya adalah Great Evolution Pass sekali lagi akan diambil oleh klan tinta hitam sementara kita tidak berdaya untuk melakukan apapun. Petik 2. Mendengar ini, banyak Master Ordo ke-8 memasang ekspresi serius. Tetapi jika kita bertindak sesuai dengan rencana Brother Siang, segalanya akan berbeda, kata Mi Jinglun dengan penuh semangat. Tentara Timur dan Barat akan bergegas ke pedalaman klan tinta hitam dan mencoba untuk memusnahkan sebanyak mungkin pasukan mereka. Titik. Tentara Utara dan Selatan saya akan menahan klan tinta hitam dari Great Evolution Pass. Jika mereka tidak keluar, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka berani keluar, kita dapat menemukan cara untuk menggigit daging dan darah mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, klan tinta hitam suatu hari akan kewalahan. Pada saat itu, jika klan tinta hitam tidak memiliki kekuatan yang cukup, kami akan dapat merebut pas evolusi hebat dan memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri dan mengerahkan pasukan kami. Setelah kita mendapatkan pijakan yang kuat di Great Evolution Pass, bagaimana kita bisa takut pada klan tinta hitam belaka? Dengan penjelasan ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Awalnya, mereka agak tidak puas dengan tentara Timur dan Barat yang mengubah rencana awal mereka, tetapi sekarang tampaknya itu jauh lebih baik daripada rencana semula. Sederhananya, rencana Siang San adalah untuk mengabaikan Great Evolution Pass untuk saat ini, tetapi tidak peduli apa, pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mengambil kembali Great Evolution Pass. Rencana jangka panjang yang dia buat memang luar biasa, dan ini juga mengapa Mi Jinglun mengatakan rencananya sangat bagus. Dengan rencana yang lebih baik, Angkatan Darat Utara dan Selatan secara alami akan bekerja sama. Setelah merenung sebentar, Mi Jinglun tiba-tiba bertanya, Yang Kai, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk perjalanan dari sisi tentara Timur dan Barat? Sekitar 20 hari, jawab Yang Kai.